sembara. Benar. Tahan. Mari kita lanjutkan sambungan cerita dari episode sebelumnya. Pada saat itu Ibu Mariamah sedang berusaha menenangkan Farida, yang sedang marah-marah karena tidak mau dijodohkan dengan Mardian oleh Bude Rosmina, yang pada akhirnya lari ke rumah Sembara, dan memohon kepada Sembara untuk menyintai, dan sekaligus melindunginya. Karena Sembara adalah kekasih pujaan hati mereka. Namun meskipun begitu, Sembara dan Ibu Mariamah pun selalu membujuk Farida untuk jangan terburu-buru putus asa dan mengambil jalan pintas. Kalau kamu tidak mau menerima saya di sini, saya mau pergi sendiri. Kemana saja? Mata bodoh. Wah, jangan begitu Farida. Jangan gelap mata. Kini menuju ke Bude Rosmina, yang sedang berada di rumahnya Dukun Bewok. Bude Rosmina pun di sana akan menyewa pembunuh bayaran. Dukun Bewok adalah seorang pembunuh bayaran yang sadis. Ia pun mempunyai anak buah yang sangat banyak untuk mengeroyok mangsanya, sekaligus menghabisinya. Bude Rosmina pun membayar Ki Bewok setengah target dulu sebagai uang muka menghabisi Sembara. Dan bila sudah sukses untuk menghabisi Sembara, ia pun berjanji kepada Dukun Bewok akan dibayar lunas dengan ditambah 2 kali lipat. Nih, aku tambah lagi sebanyak itu. Kalau kamu bisa membuat Sembara tidak mendekati lagi Farida. Beres. Yang begitu sih, enteng. Sebaiknya aku mengungsi ke Demak, ke rumah Pak Desumo. Beliau sayang padaku, pasti mau melindungi aku. Nanti ayahmu dan pademu jadi ribut. Malah sama saudara sendiri jadi retak. Ayahku dan Bude Rosmina tidak berani pada Pak Desumo. Pada hari itu juga Dukun Bewok menugaskan 4 orang anak buah pilihannya, ditambah Bude Rosmina sebagai komando penyerangan. Mereka semua pun menghadang Sembara dan Farida, tepat di jalan yang Sembara dan Farida lewati. Dan sangat kebetulan, pada hari itu Sembara akan mengantar Farida ke rumah Kisuma, atas permintaan Farida, sebab menurut Farida Bude Rosmina tidak akan berani kepada Kisuma. Namun di tengah perjalanan dihadang 4 orang pendekar-pendekar jahat yang dipimpin oleh Bude Rosmina. Kau yang bernama Sembara. Benar. Tahan. Siapa kalian? Aku tidak pernah menanam bibit permusuhan dengan perguruan manapun. Nanti, kalau kau sudah ke neraka, baru kau tahu siapa kami. Ya, rupanya keempat anak buah handal Ki Bewok pun sepertinya menganggap enteng untuk meringkus dan membinasakan Sembara. Seakan-akan ilmu mereka paling tinggi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Namun pada kali ini belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Ia adalah Sembara, murid Kiai Jabat Pendekar Tangguh Pembela Kebenaran. Meskipun semua anak buah Ki Bewok telah berhasil dikalahkan oleh Sembara, akan tetapi, kini sang komando Bude Rosmina masih jadi penghalang, sehingga Farida pun berhasil digondol kembali oleh Bude Rosmina. Namun Sembara tidak berhak untuk melarangnya, sebab Bude Rosmina sendiri budenya Farida. Oh, rupanya ini malingnya. Berani benar kamu membawa lari anak orang. Sembara tidak membawa lari saya. Saya yang datang ke rumahnya dan mengajaknya pergi. Diam! Kamu bikin malu keluarga. Ayo pulang. Sembara. Di malam harinya, di rumah Juragan Darwis, nampak putranya yang bernama Mardian sedang tidur. Namun tiba-tiba saja badannya bergetar hebat. Sepertinya ada sesuatu yang merasukinya. Dan pada saat itu juga,
Mardian mendadak saja sedikit demi sedikit badannya pun berubah bentuk menjadi harimau seperti kutukan yang telah dijatuhkan oleh penghuni hutan larangan kepadanya. Meskipun Mardian menolak gejolak dalam dirinya, akan tetapi dirinya tetap saja tidak akan bisa mungkir dari kutukan yang telah terlanjur yang dijatuhkan kepadanya tersebut. Dan pada saat itu juga, Mardian merasa haus sekali ingin minum darah segar, layaknya harimau yang kelaparan. Lalu kemudian, harimau jelmaan Mardian pun keluar melalui jendela kamarnya dan mencari mangsa menghisap darah manusia. Pada saat itu di kampung sebelah peronda malam pun sedang patroli keamanan. Namun salah seorang temannya itu, yang kebetulan sedang buang air kecil di sebelah gubuk menjadi mangsa harimau jelmaan dari Mardian, putra Juragan Darwis yang telah menerima kutuk palakarma dari hutan larangan tersebut. Darjo! Harimau, tolong! Tolong! Ya, harimau! Ada apa? Harimau! Tolong! Si Darjo diterkam harimau. Harimau! Dia diseret ke sana. Ayo kejar! Ayo! Pada malam itu di kampung sebelah sedang digegerkan, bahwa salah satu warga telah tewas diterkam harimau jadi-jadian. Namun warga kampung tersebut tidak mengetahui bahwa adanya harimau jadi-jadian jelmaan dari putra Juragan Darwis, orang kaya ternama di desanya. Sedangkan Mardian sendiri sudah kembali ke rumahnya. Kenapa aku sebegini? Hausku pada darah manusia tidak bisa tahan. Celaka, aku bisa ketagihan. Aku bisa bergantung terus pada darah manusia. Ini gara-gara kutukan. Mungkin harimau jadi-jadian. Ah, kamu bikin orang merinding saja. Sebab aku dengar Dan Mardian membunuh induk harimau dan anaknya. Celaka. Berarti yang ini jantannya. Mau balas dendam. Di pagi harinya, Ibu Mardian pun merasa ada yang janggal kepada Mardian, karena sudah siang tidak kunjung bangun. Sedangkan matahari pun sudah panas. Lalu kemudian Ibu Mardian beranjak menuju kamar Mardian untuk membangunkan dari tidurnya. Namun pada saat itu, baju Mardian yang tercantel di kastop terlihat sebercak darah. Akan tetapi Mardian masih merahasiakan apa yang dilakukannya oleh dirinya, sehingga ia masih mengelak akan perbuatannya. Memang pada dasarnya Ibu Mardian sendiri belum tahu apa yang terjadi pada tubuh Mardian putranya itu. Kenapa dibuka, Bu? Sudah siang. Biasanya kamu bangun pagi. Kenapa kamu? Sakit? Tidak. Tutup lagi, masih ngantuk. Mardian? Kenapa baju kamu penuh darah begini? Buat ngelap hidung, mimisan. Lain kali, kamu langsung saja kasihkan Simbo. Biar cepat dicuci. Iya, Bu. Sampai di sini dulu cerita film untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Terima kasih.